Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl tsamin fi bayani syara'itil dzikri. Fasal atau bab yang ke-8 menerangkan tentang syarat-syarat zikir atau cara kita berzikir kepada Allah. Bagaimana agar zikir tersebut meresap ke dalam hati sehingga menjadi teraplikasi dengan izin Allah, dengan hidayah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa ayyakuna dzakiru ala wudu'in tamin wa ayyadhkura bi darbin syadidin wa sautin qawiyyin hatta yahsula anwaru dzikri fi bawatini dzakirina. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di sini menegaskan bahwa syarat orang yang berzikir agar zikirnya meresap ke dalam hati ialah yang pertama harus dengan wudhu yang sempurna. Jadi di samping kita harus berzikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, di sini harus ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus duduk dan memang mengkhususkan waktu kita untuk berzikir. Nah, ini yang disyaratkan harus berwudu dengan sempurna dan juga dengan syarat-syarat yang lain. Nah, terus namun tidak ada salahnya atau bahkan lebih baik, bahkan sangat dianjurkan untuk kita selalu mudawamah dengan wudu. Artinya tidak lepas dari wudu. Jadi dalam setiap waktunya itu kita selalu punya wudu. Itu juga sangat dianjurkan. Kenapa? Agar zikir kita itu selalu meresap, agar zikir kita itu sampai ke dalam hati. Jadi ini syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua, wa ayyadhkura bi darbin syadidin, itu harus memukulkan atau menekankan zikir tersebut dengan tekanan yang kuat. Ditekankan ke apa? Pertama ke khayal, kedua ke akal, ketiga ke hati. Jadi tiga organ ini harus ditekan dengan zikir sehingga ketika berzikir pikiran kita, khayalan kita tidak kemana-mana. Jadi banyak kadang terjadi itu orang yang sedang berzikir melafazkan kalimat Allah, melafazkan ismul zat, tapi angan-angan kita itu kemana? Jadi ya kadang ingat ke pekerjaan, ingat ke ya segala macam lah. Jadi kadang seperti itu. Maka di sini perlu ditekankan, perlu ditekan ke khayalan kita, akal kita dan hati kita sehingga tiga organ tersebut juga ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sautil qawiyyin, dan juga dengan suara yang kuat. Artinya di sini tidak disebutkan dengan suara yang kencang atau yang nyaring, bukan, tapi sautin qawiyyin, suara yang kuat. Bagaimana kriteria sautin qawi atau suara yang kuat? Yaitu suara yang bisa mengalahkan segala khayalan, segala angan-angan yang datang dari luar. Jadi dengan misalnya, dengan istighfar saja misalnya, ketika kita lagi susah, ini salah satu contoh, ketika kita lagi kesusahan, kita berzikir kepada Allah dengan kalimat Astaghfirullahaladzim. Nah, ketika kita membaca atau berzikir Astaghfirullahaladzim, itu dengan tekanan yang kuat, dengan suara yang kuat, sehingga semua yang terdapat dalam angan-angan kita itu akan hilang. Yang ada hanya istighfar kepada Allah. Namun di sini jangan salah. Kadang kita itu mengucapkan Astaghfirullahaladzim dengan suara yang kuat, dengan kalimat yang panjang, namun kadang itu kita ngomel atau menyalahkan Allah. Kenapa dikatakan menyalahkan Allah?
Karena di dalam istighfar tersebut ada kalimat menggerutu. Seperti apa? Astagfirullahaladzim. Ketika kita lagi kena musibah, astagfirullahaladzim. Ada apa itu? Ada yang tersimpan atau ada ekornya di belakang. Apa ekornya yang terdapat di belakang atau yang tersimpan di belakang istighfar tersebut? Nah, cuman nggak diucapkan kalimatnya ya Allah, kenapa ujian ini begitu berat? Itu namanya menggerutu. Jadi berbeda. Nah, terus istighfar yang benar yang bagaimana? Astagfirullahaladzim diucapkan dengan kalimat yang kuat, dengan suara yang kuat untuk menekan hati. Itu kita sambil merasa bahwa memang kita penuh dosa. Itu bukan menggerutu. Tapi kalau isinya di istighfar tersebut kita seakan-akan menyalahkan Allah, kita mempertanyakan kenapa ujian ini tiba kepada kita, maka itu namanya menggerutu. Jadi ini ada perbedaan. Dengan kalimat yang sama, dengan suara yang sama, tapi kalau isi hatinya berbeda, maka juga berbeda hasil yang dihasilkan oleh zikir tersebut atau dari istighfar tersebut. Maka di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan beberapa kriteria atau beberapa syarat. Jadi ketika kita sudah berzikir dengan benar, dengan wudhu yang sempurna, terus dengan suara yang kuat, dengan menekankan kepada akal, khayal, dan hati, maka hati kita akan menjadi hidup. Bagaimana hati yang hidup? Hati yang hidup itu akan selalu ingat kepada Allah. Ketika kita mau berbuat salah, itu kita ingat kepada Allah. Jadi kita membaca istighfar, ketika salah membaca istighfar, maka istighfar kita itu akan merasa bahwa kita itu pendosa. Jadi salah satu contoh misalnya, ketika kita misalnya jalan-jalan keluar atau mau pergi kemana, terus ngelihat perempuan, terus tanpa sengaja kita melihatnya. Nah, kita istighfar, astagfirullahaladzim, mata ini memang sulit dikendalikan. Itu berarti zikirnya meresap ke dalam hati. Tapi ketika isinya beda, maka beda juga hasilnya. Misalnya astagfirullahaladzim mubadir misalnya. Nah, itu akan berbeda lagi. Jadi seperti itu. Makanya di sini ditekankan agar zikir itu betul-betul meresap. Jadi seperti itu. Maka di sini Allah juga berfirman, ini yang menjadi landasan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Mereka semua tidak akan mencicipi atau merasakan mati illal mautatal ula, kecuali mati yang pertama. Di mana mati yang pertama atau kapan terjadinya itu? Ketika nafsu kita sudah terkendali. Maka nafsu kita itu ibaratkan sudah mati. Yang hidup adalah hati kita. Jadi nafsu dan hati adalah dua hal yang berseberangan, di mana kita harus mengendalikan nafsu untuk menghidupkan hati kita, untuk menghidupkan qalbu kita, agar qalbu itu bisa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu syarat-syarat zikir, agar zikir tersebut meresap ke dalam hati. Namun hal ini tidak instan, butuh proses. Jadi kita bisa menempatkan diri ketika kita misalnya bercanda, itu hal biasa. Tapi ketika kita harus berzikir, maka harus menekankan zikir tersebut ke dalam qalbu kita, ke dalam akal kita, ke dalam khayal kita. Jadi ada tempatnya masing-masing. Nah, jangan karena kita ingin selalu berzikir, lalu kita menjadi orang yang egois.
Artinya apa? Ada teman bercanda selalu marah, ada teman guyon misalnya, itu selalu kita tanggapi dengan salah paham, dengan salah terima. Nah, di sini menghambat zikir kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika itu kita merasa lebih benar daripada orang lain. Justru kalau kita cerdas, kalau kita memang betul-betul ingin berzikir kepada Allah yang ikhlas, maka ketika ada teman bercanda, kita bisa mengimbangi. Itu orang cerdas dan ikhlas. Artinya apa? Percandaan antara teman atau ketika silaturahim itu juga salah satu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga salah satu dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tempatnya masing-masing. Bukan karena kita ingin selalu berzikir lalu kita egois, tidak mau bercanda dengan teman, orang lain dianggap kecil semua, orang lain dianggap salah semua. Tidak seperti itu. Itu orang yang ingin berzikir dan ikhlas. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Yang penting kita selalu berusaha untuk selalu berzikir kepada Allah, dan zikir itu bisa kita tekankan ke kalbu kita, ke khayal kita, terus ke akal kita. Dengan itu insyaallah kita akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi manusia yang amar ma'ruf nahi mungkar terhadap diri kita sendiri. Baik, kita lanjutkan dengan